Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai pengelolaan dan penyediaan infrastruktur energi baru dan terbarukan. Langsung saja saya jelaskan, Indonesia menghadapi tantangan dalam memenuhi kebutuhan energi yang meningkat, terutama untuk infrastruktur baru dan terbarukan. Saat ini Indonesia mengandalkan sumber energi fosil, tetapi menghadapi keterbatasan dan dampak lingkungan. Pengembangan energi baru dan terbarukan menjadi prioritas untuk mencapai ketahanan energi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Selanjutnya, tantangan energi di Indonesia. Ketergantungan pada fosil. Indonesia masih sangat bergantung pada sumber energi fosil seperti minyak bumi, gas alam, dan batu bara yang memiliki keterbatasan dan dampak lingkungan yang serius. Peningkatan kebutuhan energi. Peningkatan permintaan energi akibat pertumbuhan ekonomi dan populasi membutuhkan solusi energi yang lebih banyak dan berkelanjutan. Selanjutnya, sumber energi baru dan terbarukan. Ada 4. Yang pertama, energi surya. Memanfaatkan energi matahari untuk menghasilkan listrik melalui panel surya berpotensi besar di Indonesia dengan curah sinar matahari yang tinggi. Selanjutnya, energi angin. Memanfaatkan energi angin untuk menghasilkan listrik melalui turbin angin berpotensi di daerah dengan angin yang kuat dan konsisten. Selanjutnya, energi air. Memanfaatkan energi air untuk menghasilkan listrik melalui pembangkit listrik tenaga air atau PLTA berpotensi di daerah dengan aliran air yang deras dan stabil. Yang terakhir, energi biomasa. Memanfaatkan bahan organik seperti sampah dan tanaman untuk menghasilkan energi berpotensi besar di Indonesia dengan banyak sumber daya biomasa. Selanjutnya, potensi sumber energi terbarukan di Indonesia. Ada 4 bagian. Yang pertama, 100 gigawatt. Potensi energi surya di Indonesia mencapai lebih dari 100 gigawatt yang cukup besar untuk memenuhi kebutuhan listrik seluruh Indonesia. Selanjutnya, 10 gigawatt. Potensi energi angin di Indonesia mencapai sekitar 10 GW atau gigawatt yang dapat dimanfaatkan di wilayah pesisir dan daratan tinggi. Dan 100 gigawatt, potensi energi air di Indonesia mencapai lebih dari 10 gigawatt yang dapat dimanfaatkan untuk membangun PLTA di sungai-sungai besar. Selanjutnya, 100 gigawatt, potensi energi biomasa di Indonesia mencapai sekitar 100 gigawatt yang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik dan biofuel. Selanjutnya, strategi pengembangan energi baru dan terbarukan. Ada 4. Yang pertama, pengaturan kebijakan. Pemerintah perlu merumuskan kebijakan yang mendorong investasi dan pengembangan EBT. Yang kedua, peningkatan infrastruktur. Membangun jaringan transmisi dan distribusi listrik yang memadai untuk mengangkut energi terbarukan. Yang ketiga, pengembangan teknologi. Mendorong riset dan pengembangan teknologi EBT yang lebih efisien dan terjangkau. Dan yang terakhir, peningkatan kapasitas SDM. Mempersiapkan tenaga kerja yang terampil dalam bidang EBT untuk mendukung proses pembangunan. Selanjutnya, peran pemerintah dalam penyediaan infrastruktur. Ada 4 bagian. Yang pertama, pembangunan pembangkit. Pemerintah perlu mendorong pembangunan pembangkit listrik tenaga surya, angin, air, dan biomasa. Yang kedua, jaringan transmisi. Pemerintah perlu membangun jaringan transmisi listrik yang memadai untuk mengangkut energi terbarukan ke berbagai wilayah. Yang ketiga, jaringan distribusi. Pemerintah perlu membangun jaringan distribusi listrik yang efisien untuk menjangkau konsumen di berbagai wilayah. Dan yang terakhir, yaitu keempat, dukungan pendanaan. Pemerintah perlu memberikan insentif dan dukungan pendanaan bagi investor EBT. Selanjutnya, skema pendanaan dan investasi. Ada 4. Yang pertama, kredit perbankan. Bank-bank dapat memberikan kredit bagi proyek-proyek EBT dengan suku bunga yang kompetitif. Yang kedua, obligasi hijau. Penerbitan obligasi hijau dapat menarik investor yang peduli terhadap lingkungan dan energi terbarukan. Yang ketiga, dana hibah. Hibah dari lembaga donor internasional dapat mendukung proyek-proyek EBT di tahap awal. Dan yang keempat, investasi swasta. Pemerintah perlu menciptakan iklim investasi yang kondusif untuk menarik investasi swasta di sektor EBT. Selanjutnya, kesiapan masyarakat dan stakeholder.
Ada 3 bagian. Yang pertama, kesadaran. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya energi terbarukan. Kedua, partisipasi. Membangun partisipasi aktif masyarakat dalam program EBT. Dan yang ketiga, dukungan. Mendorong dukungan stakeholder seperti industri dan akademisi. Selanjutnya, kerjasama internasional dalam pengembangan energi baru. Ada 3 bagian. Yang pertama, transfer teknologi. Mendapatkan akses ke teknologi EBT yang maju dari negara maju. Kedua, pendanaan. Mendapatkan bantuan pendanaan dari lembaga donor internasional. Dan yang terakhir yaitu ketiga, kerjasama riset. Melakukan riset dan pengembangan bersama dengan negara-negara lain. Selanjutnya, langkah implementasi dan proyeksi ke depan. Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan energi baru dan terbarukan. Dengan komitmen dan upaya bersama, Indonesia dapat mencapai target energi bersih dan berkelanjutan di masa depan. Transformasi energi menuju sumber yang terbarukan sangat penting untuk membangun masa depan yang lebih baik. Selanjutnya kita melangkah ke pembahasan berikutnya, yaitu infrastruktur sumber air dalam konteks kewilayahan. Infrastruktur sumber air merupakan tulang punggung bagi kehidupan dan pembangunan di suatu wilayah. Penting untuk memahami bagaimana infrastruktur ini bekerja dan bagaimana kita dapat mengelola sumber daya air secara berkelanjutan. Selanjutnya, definisi dan ruang lingkup infrastruktur sumber air terbagi menjadi dua. Yang pertama, definisi. Infrastruktur sumber air meliputi semua fasilitas dan sistem yang dibutuhkan untuk menyediakan air bersih dan aman bagi penduduk. Yang kedua, ruang lingkup meliputi pengumpulan, pengolahan, distribusi, dan pengolahan air limbah, termasuk di dalamnya waduk, bendungan, jaringan pipa, dan fasilitas pengolahan. Selanjutnya, pentingnya pengelolaan sumber air secara terpadu. Ada 4. Yang pertama, kesehatan masyarakat. Menjamin akses terhadap air bersih dan sanitasi yang layak. Mencegah penyakit. Yang kedua, ketahanan pangan. Memastikan ketersediaan air untuk irigasi, mendukung produksi pertanian. Yang ketiga, pertumbuhan ekonomi. Mendukung berbagai sektor industri, pariwisata, dan energi. Dan yang keempat, atau yang terakhir, keanekaragaman hayati. Melestarikan ekosistem air, menjaga keseimbangan lingkungan. Selanjutnya, tantangan dalam pengembangan infrastruktur sumber air. Terdiri dari 5 bagian. Yang pertama, keterbatasan sumber daya seperti kekurangan air, dana, dan tenaga ahli. Yang kedua, perubahan iklim, yaitu seperti kekeringan, banjir, dan perubahan pola curah hujan. Yang ketiga, pencemaran, yaitu seperti limbah industri, pertanian, dan domestik. Yang keempat, pertumbuhan penduduk, seperti meningkatnya permintaan air bersih. Dan yang terakhir, kurangnya partisipasi. Contohnya seperti masyarakat kurang terlibat dalam pengolahan. Peran pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber air. Yang pertama, perencanaan. Menyusun rencana pengelolaan sumber air yang terintegrasi dengan rencana pembangunan wilayah. Kedua, regulasi. Menerbitkan peraturan daerah yang mengatur pengelolaan sumber air. Yang ketiga, investasi. Memanfaatkan dana APBD dan mencari sumber pendanaan untuk pengembangan infrastruktur. Dan yang terakhir, pemberdayaan. Membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga sumber air. Selanjutnya, inovasi teknologi dalam infrastruktur sumber air. Yang pertama, teknologi sensor. Memantau kualitas dan kuantitas air secara real time. Yang kedua, sistem pengolahan air. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengolahan air. Yang ketiga, irigasi presisi. Mengoptimalkan penggunaan air untuk irigasi. Dan yang keempat, pemanfaatan air limbah. Mengolah air limbah menjadi air bersih atau untuk irigasi. Selanjutnya, partisipasi masyarakat dalam pengembangan infrastruktur sumber air. Yang pertama, kesadaran.
meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya menjaga sumber air. Yang kedua, partisipasi, memperkuat peran masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber air. Dan yang ketiga, kerjasama, membangun kemitraan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam pengembangan infrastruktur. Selanjutnya, integrasi infrastruktur sumber air dengan perencanaan wilayah. Yang pertama, perencanaan tata ruang, menentukan wilayah yang rawan bencana dan lokasi pembangunan infrastruktur yang aman. Yang kedua, pengembangan ekonomi, menyesuaikan pembangunan infrastruktur dengan kebutuhan sektor ekonomi yang bergantung pada air. Dan yang ketiga, pelestarian lingkungan, menjaga kelestarian sumber air dan ekosistem terkait. Selanjutnya, monitoring dan evaluasi infrastruktur sumber air. Yang pertama, pemantauan kualitas air, memastikan air yang didistribusikan aman untuk dikonsumsi. Yang kedua, pemantauan debit air, mengawasi ketersediaan air dan mengantisipasi kekurangan air. Dan yang ketiga, evaluasi kinerja sistem, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi sistem infrastruktur air. Selanjutnya, strategi keberlanjutan infrastruktur sumber air di masa depan. Yang pertama, konservasi, mempromosikan hemat air dan pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan. Yang kedua, teknologi, menerapkan teknologi yang ramah lingkungan dan efisien. Dan yang ketiga yaitu partisipasi, meningkatkan peran masyarakat dalam pengelolaan sumber air. Selanjutnya kita melangkah ke pembahasan berikutnya, yaitu pengelolaan dan penyediaan infrastruktur pendukung kegiatan marine area. Latar belakang dan pentingnya infrastruktur pendukung. Kegiatan marine area seperti pariwisata, perikanan, dan penelitian memerlukan infrastruktur pendukung yang memadai. Infrastruktur ini meliputi pelabuhan, dermaga, dan pusat penelitian yang memungkinkan pengembangan dan pertumbuhan ekonomi daerah pesisir. Infrastruktur yang terintegrasi dan berkelanjutan sangat penting untuk mendukung kegiatan marine area yang bertanggung jawab. Infrastruktur yang memadai juga membantu dalam menjaga kelestarian ekosistem laut dan mengurangi dampak negatif dari kegiatan manusia. Selanjutnya, jenis-jenis infrastruktur pendukung kegiatan marine area. Yang pertama, pelabuhan, fasilitas untuk menampung kapal, bongkar muat barang, dan kegiatan lainnya. Yang kedua, dermaga, struktur untuk menambatkan kapal dan memudahkan akses ke laut. Yang ketiga, pusat penelitian, lokasi untuk penelitian laut, pengembangan teknologi, dan pendidikan. Dan yang terakhir, fasilitas pariwisata, yaitu hotel, restoran, dan tempat rekreasi untuk wisatawan. Selanjutnya, peran pemerintah dalam penyediaan infrastruktur. Yang pertama, perencanaan dan penganggaran. Pemerintah bertanggung jawab dalam perencanaan dan penganggaran untuk pengembangan infrastruktur marine area. Yang kedua, pengembangan kebijakan. Pemerintah menetapkan kebijakan dan regulasi untuk memastikan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. Dan yang terakhir yaitu ketiga, pendanaan. Pemerintah menyediakan dana melalui program dan skema pendanaan untuk proyek infrastruktur marine area. Selanjutnya, keterlibatan masyarakat lokal dalam pengelolaan. Yang pertama, partisipasi. Masyarakat lokal dapat berpartisipasi dalam perencanaan dan pengambilan keputusan terkait pembangunan dan pengelolaan infrastruktur. Yang kedua, pengembangan kapasitas. Pengembangan kapasitas masyarakat lokal melalui pelatihan dan pendidikan tentang pengelolaan infrastruktur marine area. Dan yang terakhir, kerjasama. Kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat lokal untuk memastikan keberlanjutan infrastruktur. Selanjutnya, tantangan dan kendala dalam penyediaan infrastruktur.
Yang pertama, keterbatasan dana dan investasi yang tersedia untuk pembangunan infrastruktur marine area. Yang kedua, kurangnya akses teknologi dan keahlian dalam mendesain dan membangun infrastruktur yang berkelanjutan. Dan yang terakhir, hambatan birokrasi dan proses perizinan yang rumit dapat menghambat pembangunan infrastruktur. Selanjutnya, inovasi teknologi untuk infrastruktur berkelanjutan. Yang pertama, energi terbarukan. Menggunakan energi terbarukan seperti tenaga surya untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Yang kedua, material ramah lingkungan. Menggunakan material ramah lingkungan dalam konstruksi, seperti bambu dan kayu daur ulang. Yang terakhir, teknologi sensor. Menerapkan teknologi sensor untuk memantau kondisi lingkungan laut dan mendeteksi perubahan. Selanjutnya, sinergi antar pemangku kepentingan. Ada 5. Yang pertama, tujuan bersama. Yang kedua, komunikasi efektif. Yang ketiga, kerjasama. Yang keempat, pengembangan kapasitas. Dan yang terakhir, pembagian peran. Selanjutnya, studi kasus terbaik dalam pengelolaan infrastruktur. Yang pertama, berada di Sulawesi, yaitu Indonesia. Dan yang kedua, berada pada Great Barrier Reef, Australia. Dan yang terakhir berada pada Galapagos Island atau Ekuador. Selanjutnya, kesimpulan dan rekomendasi ke depan. Yang pertama, investasi. Peningkatan investasi untuk infrastruktur marine area yang berkelanjutan. Yang kedua, kerjasama. Penguatan kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat lokal. Dan yang terakhir, inovasi. Pengembangan dan penerapan teknologi inovatif untuk infrastruktur ramah lingkungan. Selanjutnya, kita melangkah pada pembahasan mengenai pengelolaan dan penyediaan infrastruktur pendukung terestrial area. Infrastruktur terestrial memainkan peran penting dalam mendukung berbagai kegiatan dan pembangunan di daerah terestrial. Infrastruktur yang andal dan berkelola dengan baik dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas di berbagai bidang, seperti industri, transportasi, dan pariwisata. Selanjutnya, definisi dan tujuan infrastruktur terestrial. Definisinya yaitu infrastruktur terestrial adalah kumpulan aset fisik dan sistem yang mendukung berbagai kegiatan manusia di area terestrial, seperti jalan, jembatan, bandara, jalur kereta api, dan jaringan utilitas. Selanjutnya, tujuan. Tujuan utama pembangunan infrastruktur terestrial adalah untuk meningkatkan konektivitas, aksesibilitas, efisiensi, dan kualitas hidup di area terestrial. Selanjutnya, komponen utama infrastruktur terestrial. Yang pertama, jaringan jalan, memfasilitasi pergerakan manusia dan barang. Yang kedua, jaringan listrik, menyediakan akses energi untuk berbagai aktivitas. Yang ketiga, jaringan telekomunikasi, yaitu mendukung komunikasi dan akses informasi. Dan yang terakhir, sistem pengelolaan air, menyediakan akses air bersih dan sanitasi. Selanjutnya, tantangan dalam pengelolaan infrastruktur terestrial. Yang pertama, kemacetan. Meningkatnya jumlah kendaraan dan kepadatan penduduk dapat menyebabkan kemacetan. Yang kedua, polusi. Aktivitas infrastruktur dapat menghasilkan polusi udara, air, dan tanah. Yang ketiga, perawatan. Infrastruktur memerlukan perawatan rutin untuk menjaga kualitas dan keawetan. Dan yang terakhir, pendanaan. Pembangunan dan perawatan infrastruktur memerlukan dana yang besar. Selanjutnya, perencanaan dan pembangunan infrastruktur terestrial. Ada 7 bagian. Bagian yang pertama yaitu identifikasi kebutuhan dan prioritas infrastruktur. Dan bagian yang kedua, evaluasi dampak lingkungan dan sosial. Dan yang ketiga, pengembangan desain dan spesifikasi teknis. Dan bagian keempat, proses tender dan pemilihan kontraktor. Dan bagian kelima, pelaksanaan pembangunan infrastruktur. Dan
bagian keenam pengujian dan sertifikasi infrastruktur, dan yang terakhir yaitu operasional dan pemeliharaan infrastruktur. Selanjutnya pemeliharaan dan pemantauan infrastruktur terestrial. Yang pertama pemantauan rutin, yaitu dengan melakukan pengecekan berkala untuk mendeteksi kerusakan. Yang kedua perawatan preventif, yaitu melakukan perbaikan dan perawatan sebelum kerusakan terjadi. Yang ketiga perawatan korektif, yaitu melakukan perbaikan setelah kerusakan terjadi. Dan yang terakhir pemantauan keamanan, yaitu memastikan keamanan infrastruktur dari bahaya. Selanjutnya penyediaan jaringan listrik dan telekomunikasi. Yang pertama jaringan listrik, menyediakan akses energi yang handal dan efisien untuk berbagai kegiatan. Dan yang terakhir jaringan telekomunikasi, yaitu untuk memfasilitasi komunikasi yang lancar dan akses informasi yang mudah. Selanjutnya manajemen sumber daya air dan sanitasi. Ada beberapa bagian, mulai dari bagian yang pertama yaitu pengelolaan sumber daya air, yang kedua pengolahan air bersih, yang ketiga sistem distribusi air, yang keempat pengolahan air limbah, dan yang terakhir yaitu sanitasi. Selanjutnya integrasi infrastruktur terestrial dengan wilayah sekitar. Ada 4 bagian, yang pertama konektivitas, yang kedua aksesibilitas, yang ketiga pengembangan ekonomi, dan yang keempat kesejahteraan. Selanjutnya strategi pengembangan infrastruktur terestrial berkelanjutan. Yang pertama efisiensi energi, yang kedua penggunaan bahan baku terbarukan, yang ketiga pengelolaan limbah yang berkelanjutan, dan yang terakhir yaitu keempat pembangunan berorientasi transit. Selanjutnya saya akan membahas mengenai pengelolaan dan penyediaan infrastruktur terkait mitigasi bencana. Infrastruktur merupakan tulang punggung dalam mitigasi bencana. Perencanaan, pembangunan, dan pengelolaan infrastruktur yang tepat dapat mengurangi risiko bencana dan melindungi masyarakat. Selanjutnya definisi dan peran infrastruktur dalam mitigasi bencana. Definisinya yaitu infrastruktur dalam konteks mitigasi bencana mencakup berbagai aset fisik seperti jalan, jembatan, bangunan, sistem komunikasi, dan sistem drainase. Selanjutnya bagian peran infrastruktur yang terencana dengan baik dapat mengurangi dampak bencana, mempercepat proses pemulihan, dan meningkatkan ketahanan masyarakat. Selanjutnya jenis-jenis infrastruktur kritis untuk mitigasi bencana. Ada 3. Yang pertama, sistem peringatan dini. Sistem ini berfungsi untuk memberi peringatan dini kepada masyarakat tentang potensi bencana, sehingga mereka dapat mengungsi atau melakukan tindakan pencegahan. Kemudian yang kedua, sistem evakuasi. Infrastruktur evakuasi seperti jalur evakuasi, pusat evakuasi, dan transportasi memastikan akses cepat dan aman ke tempat yang lebih aman. Dan yang ketiga, sistem penanganan bencana. Sistem ini mencakup fasilitas medis, dapur umum, dan pusat logistik yang penting untuk penanganan darurat dan pemulihan pasca bencana. Selanjutnya, tantangan dalam penyediaan infrastruktur mitigasi bencana. Yang pertama, pendanaan. Mitigasi bencana membutuhkan investasi yang besar dan seringkali sumber daya terbatas untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur yang memadai. Yang kedua, akses. Masyarakat di daerah terpencil seringkali menghadapi kesulitan dalam mengakses infrastruktur mitigasi, seperti sistem peringatan dini dan layanan darurat. Yang ketiga, koordinasi. Koordinasi yang efektif antara berbagai pihak terkait seperti pemerintah, swasta, dan masyarakat sangat penting untuk keberhasilan infrastruktur mitigasi. Selanjutnya, perencanaan dan pengembangan infrastruktur mitigasi bencana. Ada 3 bagian. Yang pertama, analisis risiko. Memahami risiko bencana di suatu wilayah, seperti banjir, gempa bumi, dan tanah longsor. Yang kedua, perencanaan. Mengembangkan rencana detail untuk pembangunan dan pengelolaan infrastruktur mitigasi yang efektif. Dan yang ketiga, pengembangan.
Membangun infrastruktur sesuai dengan rencana, memastikan kualitas dan ketahanan infrastruktur. Selanjutnya, pendanaan dan alokasi sumber daya untuk infrastruktur mitigasi. Pertama, 10% penganggaran. Pastikan alokasi dana yang memadai untuk infrastruktur mitigasi dalam anggaran pemerintah. Selanjutnya, 1B investasi. Menarik investasi swasta untuk mendukung pembangunan infrastruktur mitigasi. Dan yang terakhir, 30% prioritas. Menetapkan prioritas dalam alokasi dana untuk infrastruktur yang paling dibutuhkan. Selanjutnya, koordinasi lintas sektor dalam pengelolaan infrastruktur. Yang pertama, komunikasi. Membangun saluran komunikasi yang efektif antar berbagai pihak terkait. Yang kedua, kerjasama. Membangun kemitraan yang kuat dan kolaboratif antara berbagai sektor. Yang ketiga, koordinasi. Mengelola dan menyelaraskan upaya mitigasi bencana untuk memastikan efektivitas. Selanjutnya, pemeliharaan dan keandalan infrastruktur mitigasi bencana. Yang pertama, inspeksi. Melakukan inspeksi berskala untuk memastikan kondisi infrastruktur yang baik. Kedua, perawatan. Melakukan pemeliharaan rutin untuk mencegah kerusakan dan memastikan keandalan infrastruktur. Dan yang terakhir, perbaikan. Memperbaiki kerusakan infrastruktur dengan cepat dan efektif untuk meminimalkan dampak. Selanjutnya, pembelajaran dan inovasi untuk masa depan infrastruktur mitigasi. Penting untuk terus belajar dari pengalaman masa lalu dan menerapkan inovasi untuk meningkatkan ketahanan infrastruktur, yaitu infrastruktur mitigasi bencana di masa depan mendatang. Pengembangan teknologi baru seperti sistem peringatan dini canggih dan material bangunan yang tahan bencana sangat diperlukan. Oke, selanjutnya saya akan membahas mengenai pemahaman wilayah agropolitan dan pengembangan jaringan irigasi. Presentasi ini membahas tentang pemahaman wilayah agropolitan dan bagaimana pengembangan jaringan irigasi dapat mendorong kemajuan pertanian di Indonesia. Selanjutnya, definisi dan konsep wilayah agropolitan. Pengertiannya yaitu wilayah agropolitan adalah wilayah yang mengintegrasikan kegiatan pertanian dan non-pertanian untuk menciptakan sistem ekonomi yang terintegrasi dan berkelanjutan. Yang kedua, konsepnya yaitu konsep wilayah agropolitan didasarkan pada prinsip interkoneksi antar sektor pertanian, industri, dan jasa, sehingga menghasilkan sinergi yang menguntungkan semua pihak. Selanjutnya, karakteristik wilayah agropolitan. Ada 4 bagian. Yang pertama, keberagaman produk. Memiliki beragam komoditas pertanian, baik tanaman pangan, hortikultura, maupun peternakan. Yang kedua, integrasi ekonomi. Terdapat keterkaitan kuat antara kegiatan pertanian dengan industri pengolahan, perdagangan, dan jasa terkait. Yang ketiga, infrastruktur terpadu. Memiliki infrastruktur yang memadai untuk mendukung kegiatan pertanian, seperti jaringan irigasi, jalan, dan pasar. Yang terakhir, sumber daya manusia terampil. Tenaga kerja yang terampil dan profesional untuk menunjang kegiatan pertanian dan industri terkait. Selanjutnya, peran irigasi dalam pengembangan wilayah agropolitan. Terdiri dari 4 bagian, yaitu yang pertama, peningkatan produktivitas. Pasokan air yang tercukupi meningkatkan hasil panen dan pendapatan petani. Yang kedua, diversifikasi pertanian. Irigasi memungkinkan budidaya tanaman yang beragam, meningkatkan ketahanan pangan. Yang ketiga, pengembangan industri. Sumber daya air yang melimpah mendukung industri pengolahan air hasil pertanian. Dan yang terakhir, kesejahteraan masyarakat. Meningkatkan pendapatan dan membuka lapangan kerja di sektor pertanian dan industri terkait. Selanjutnya, tantangan dalam pengembangan jaringan irigasi. Yang pertama, ketersediaan air. Sumber daya air yang terbatas, terutama di musim kemarau, menjadi kendala. Yang kedua, perawatan dan pemeliharaan. Kurangnya dana dan tenaga ahli untuk merawat dan memelihara jaringan irigasi. Yang ketiga, pendanaan.
modal yang dibutuhkan untuk pengembangan jaringan irigasi yang modern dan efisien. Yang terakhir, kolaborasi, koordinasi dan kerjasama yang erat antar pemangku kepentingan untuk membangun jaringan irigasi yang efektif. Selanjutnya, langkah-langkah pengembangan jaringan irigasi. Ada 3 langkah-langkah yang dapat kita lakukan. Yang pertama, perencanaan. Perencanaan yang matang dan terpadu untuk menentukan kebutuhan air, jenis irigasi, dan lokasi pembangunan. Langkah yang kedua yaitu konstruksi. Pembangunan infrastruktur irigasi yang berkualitas dan berkelanjutan menggunakan teknologi modern. Dan langkah yang ketiga yaitu operasi dan pemeliharaan. Sistem pengelolaan yang terstruktur untuk memastikan kelancaran operasi dan pemeliharaan jangka panjang. Selanjutnya, perencanaan jaringan irigasi yang efektif. Kita dapat melakukan 3 perencanaan, yaitu yang pertama analisis kebutuhan air, penilaian kebutuhan air untuk berbagai komoditas pertanian dan kondisi iklim. Selanjutnya yang kedua teknologi irigasi, pilihan teknologi irigasi yang efisien, hemat air, dan ramah lingkungan. Dan yang ketiga yaitu yang terakhir optimalisasi sumber daya, pengelolaan sumber daya air yang terpadu dan berkelanjutan untuk memastikan ketersediaan air. Selanjutnya, kolaborasi pemangku kepentingan dalam pengembangan irigasi. Ada 4 bagian. Yang pertama yaitu pemerintah. Peran pemerintah dalam penyediaan dana, regulasi, dan infrastruktur dasar. Yang kedua, petani. Partisipasi aktif petani dalam pengelolaan dan pemeliharaan jaringan irigasi. Yang ketiga, lembaga swadaya masyarakat. Peran LSM atau lembaga swadaya masyarakat dalam edukasi dan advokasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Dan yang terakhir, swasta. Investasi dan teknologi dari sektor swasta untuk mendukung pengembangan irigasi yang modern. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pemahaman tentang KPI dan KI. Definisi KPI dan KI. KPI atau Key Performance Indicator adalah metrik yang digunakan untuk mengukur keberhasilan dalam mencapai target dan tujuan organisasi. KPI fokus pada hasil akhir dan memberikan gambaran jelas mengenai kemajuan. Selanjutnya KI atau Key Initiative adalah tindakan strategis yang dirancang untuk mencapai tujuan organisasi. KI mendefinisikan langkah-langkah yang diambil untuk mencapai hasil yang diukur oleh KPI. Selanjutnya, pentingnya KPI dan KI dalam organisasi. Yang pertama, harus memiliki arah yang jelas, menyediakan peta jalan untuk mencapai tujuan, mendorong fokus dan keselarasan di seluruh organisasi. Yang kedua, harus memiliki pengukuran yang objektif, memungkinkan penilaian yang objektif dan transparan terhadap kinerja, mengurangi bias dan subjektivitas. Dan yang ketiga, harus memiliki peningkatan akuntabilitas, yaitu meningkatkan akuntabilitas dan mendorong tanggung jawab bagi setiap individu dan tim. Selanjutnya yang keempat, pengambilan keputusan yang lebih baik, yaitu memberikan data yang akurat untuk mendukung pengambilan keputusan yang strategis dan operasional. Selanjutnya menentukan KPI yang efektif. Yang pertama SMART, yaitu specific, measurable, achievable, relevant, dan time-bound. Selanjutnya selaras, sejalan dengan tujuan strategis dan nilai-nilai organisasi. Yang ketiga data yang tersedia, yaitu mudah diukur, dipantau, dan dianalisis. Dan yang terakhir yaitu tindakan yang dapat diambil, memungkinkan perbaikan dan peningkatan kinerja berdasarkan data. Selanjutnya pengukuran dan monitoring KPI. Ada 4. Yang pertama, tetapkan metode pengukuran yang jelas dan konsisten. Yang kedua, gunakan alat pengumpulan data yang akurat dan reliabel. Yang ketiga, lakukan monitoring secara berkala untuk melacak kemajuan. Dan yang terakhir, evaluasi dan sesuaikan KPI jika diperlukan. Selanjutnya, hubungan antara KPI dan KI. Ada 3. Yang pertama,
KI, langkah strategis untuk mencapai tujuan. Yang kedua KPI, untuk mengukur keberhasilan dalam mencapai tujuan. Dan yang ketiga atau terakhir adalah hasil, keberhasilan yang diukur oleh KPI. Selanjutnya, tantangan dalam implementasi KPI dan KI. Ada tiga. Yang pertama, perubahan budaya, yaitu perubahan dalam cara berpikir dan bekerja. Yang kedua, kurangnya data, yaitu data yang tidak lengkap atau tidak akurat. Yang ketiga, komunikasi yang buruk, yaitu kesulitan dalam menyampaikan tujuan. Selanjutnya, studi kasus keberhasilan implementasi KPI dan KI. Yang pertama, perubahan A, yaitu peningkatan produktivitas 20%. Yang kedua, perusahaan B, yaitu peningkatan kepuasan pelanggan. Dan yang ketiga, perusahaan C, yaitu penurunan biaya operasional. Selanjutnya, peran pemimpin dalam mengelola KPI dan KI. Yang pertama, yaitu komitmen. Harus menunjukkan komitmen dan kepemimpinan. Yang kedua, komunikasi, yaitu menjelaskan tujuan dan KPI. Dan yang terakhir, yaitu pendukung, memberikan dukungan dan sumber daya. Selanjutnya, kesimpulan dan rekomendasi. KPI dan KI sangat penting untuk keberhasilan sebuah organisasi. Implementasikan dengan baik untuk mencapai tujuan dan meningkatkan kinerja. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai 9 industri strategis menurut RIPIN atau disebut lengkapnya adalah RIPIN. RIPIN atau kepanjangannya Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional adalah dokumen strategis yang memandu pengembangan industri di Indonesia. RIPIN dirancang untuk meningkatkan daya saing ekonomi nasional melalui penguatan sektor industri. Selanjutnya, definisi dan tujuan RIPIN. Adapun definisi RIPIN adalah rencana induk yang menjabarkan strategi pembangunan industri nasional untuk jangka panjang. Ini merupakan panduan untuk mengarahkan kebijakan industri, investasi, dan teknologi. Tujuan utama RIPIN adalah untuk meningkatkan daya saing industri nasional dan menciptakan lapangan kerja. Adapun tujuan dari RIPIN yaitu bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Ini mencakup berbagai sektor industri strategis yang dianggap penting bagi pembangunan Indonesia. Selanjutnya ada 10 jenis industri strategis dalam RIPIN. Yang pertama adalah industri pangan. Peran penting dalam menyediakan kebutuhan pokok dan mendukung ketahanan pangan. Yang kedua, industri energi baru dan terbarukan, yaitu memenuhi kebutuhan energi dan mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Yang ketiga, industri elektronika dan telematika, yaitu membangun industri teknologi dan mendukung kemajuan teknologi. Yang keempat, industri maritim, yaitu mengembangkan potensi laut dan menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Yang kelima, industri pertahanan, yaitu menjamin keamanan nasional dan mendukung industri strategis lainnya. Yang keenam, industri farmasi dan alat kesehatan, yaitu menjamin akses terhadap obat-obatan dan alat kesehatan yang berkualitas. Yang ketujuh, industri transportasi, yaitu memperlancar distribusi barang dan jasa serta meningkatkan konektivitas. Yang kedelapan, industri teknologi informasi dan komunikasi, yaitu meningkatkan akses informasi dan mendorong transformasi digital. Yang kesembilan, industri pariwisata, memperkuat sektor pariwisata sebagai sumber devisa dan lapangan kerja. Yang terakhir, industri pertambangan, memanfaatkan kekayaan alam secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Selanjutnya, industri pangan. Industri pangan memiliki tantangan dan peluang. Di sini saya akan membahas mulai dari tantangannya, yaitu meningkatkan produktivitas dan efisiensi, menjaga ketahanan pangan, dan mengelola pasokan. Dan yang selanjutnya peluang, peningkatan permintaan domestik dan ekspor, pengembangan teknologi pertanian, dan pengolahan pangan. Selanjutnya, industri farmasi dan alat kesehatan. Ada tiga bagian. Yang pertama, peningkatan akses, yaitu menjamin akses terhadap obat-obatan dan alat kesehatan yang terjangkau dan berkualitas bagi seluruh masyarakat. Yang kedua, riset dan pengembangan, yaitu mendukung riset dan pengembangan obat-obatan dan teknologi medis yang inovatif.
Yang ketiga, daya saing global, yaitu meningkatkan daya saing industri farmasi dan alat kesehatan di pasar global. Selanjutnya, industri energi baru dan terbarukan. Ada tiga bagian, yaitu yang pertama tantangan, membangun infrastruktur yang memadai dan mengatasi fluktuasi pasokan energi. Yang kedua, peluang, mempromosikan investasi dan pengembangan teknologi energi terbarukan. Yang ketiga, dampak. Adapun dampaknya yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi hijau dan mengurangi emisi gas rumah kaca. Selanjutnya, industri transportasi. Industri transportasi memiliki beberapa jenis. Yang pertama adalah transportasi darat, yaitu peningkatan infrastruktur jalan raya, kereta api, dan logistik. Yang kedua, transportasi udara, peningkatan konektivitas antar wilayah dan pengembangan bandara. Dan yang terakhir, transportasi laut, pengembangan pelabuhan dan jalur laut untuk mendukung perdagangan dan logistik. Selanjutnya, industri elektronika dan telematika. Yang pertama, komponen elektronika, meningkatkan produksi komponen elektronika untuk memenuhi kebutuhan industri dalam negeri. Yang kedua, peralatan telematika, yaitu pengembangan perangkat telematika seperti smartphone, komputer, dan peralatan jaringan. Dan yang terakhir, manufaktur, yaitu meningkatkan daya saing industri manufaktur elektronika dan telematika. Selanjutnya, industri teknologi informasi dan komunikasi. Terdapat beberapa bagian. Yang pertama yaitu transformasi digital, yaitu mendorong transformasi digital di semua sektor. Yang kedua, infrastruktur TI, yaitu pengembangan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang memadai. Ketiga, e-commerce, meningkatkan pertumbuhan e-commerce dan perdagangan digital. Yang keempat, pengembangan SDM, yaitu memperkuat sumber daya manusia di bidang teknologi informasi. Selanjutnya, industri maritim. Industri maritim memiliki tiga bagian. Yang pertama adalah pengembangan infrastruktur, yaitu membangun infrastruktur maritim yang modern dan efisien. Yang kedua, industri perkapalan, yaitu meningkatkan produksi dan daya saing industri perkapalan nasional. Yang terakhir, eksplorasi kelautan, yaitu mengembangkan potensi laut untuk sektor perikanan, energi, dan pariwisata. Oke, selanjutnya kita melangkah pada pembahasan berikutnya, yaitu perhitungan kebutuhan penyediaan infrastruktur berdasarkan Kemenperin. Perhitungan kebutuhan infrastruktur adalah proses vital dalam memastikan bahwa pembangunan infrastruktur di Indonesia selaras dengan kebutuhan industri dan ekonomi nasional. Selanjutnya, pendahuluan. Di sini membahas tentang latar belakang dan tujuannya. Mulai dari latar belakang, yaitu pertumbuhan ekonomi dan industrialisasi di Indonesia memerlukan infrastruktur yang memadai untuk mendukung aktivitas produksi, distribusi, dan logistik. Dan selanjutnya tujuan, yaitu perhitungan kebutuhan infrastruktur yang bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan infrastruktur yang tepat, meminimalkan risiko, dan memastikan efisiensi penggunaan sumber daya. Selanjutnya, definisi dan ruang lingkup infrastruktur. Di sini kita membahas definisi terlebih dahulu, yaitu infrastruktur yang mencakup berbagai elemen fisik yang mendukung aktivitas ekonomi dan sosial, seperti jalan, jembatan, pelabuhan, bandara, dan sistem energi. Kemudian di sini membahas mengenai ruang lingkup, yaitu ruang lingkup infrastruktur meliputi sektor industri, transportasi, energi, telekomunikasi, air bersih, dan pengelolaan limbah. Selanjutnya, dasar hukum perhitungan kebutuhan infrastruktur terbagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu Kemenperin, yaitu keputusan Menteri Perindustrian terkait dengan perencanaan dan pembangunan infrastruktur industri. Yang kedua, Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang tentang Cipta Kerja yang mengatur mengenai kemudahan berinvestasi dan pengembangan infrastruktur. Dan yang ketiga, Peraturan Menteri terkait dengan perencanaan dan penganggaran infrastruktur di berbagai sektor. Selanjutnya, metode perhitungan kebutuhan infrastruktur. Yang pertama, di sini harus kita menganalisis kebutuhan, yaitu analisis data dan tren ekonomi, industrialisasi, dan demografi untuk memprediksi kebutuhan infrastruktur. Yang kedua, perencanaan proyek,
yaitu pembuatan rencana proyek infrastruktur yang terintegrasi dengan rencana pembangunan nasional dan regional. Dan yang ketiga, penilaian lokasi. Penilaian lokasi yang strategis dan efisien untuk pembangunan infrastruktur berdasarkan analisis lokasi. Selanjutnya, fase perencanaan. Ada 4 fase. Yang pertama, identifikasi kebutuhan, yaitu melakukan analisis kebutuhan infrastruktur berdasarkan data dan tren ekonomi, industri, dan sosial. Yang kedua, perencanaan konseptual, merumuskan konsep pembangunan infrastruktur yang sesuai dengan kebutuhan dan prioritas nasional. Yang ketiga, kajian kelayakan, yaitu melakukan analisis kelayakan teknis, finansial, dan lingkungan untuk memastikan kelayakan proyek. Yang keempat, detail engineering, yaitu pembuatan desain detail dan spesifikasi teknis untuk proyek pembangunan infrastruktur. Selanjutnya, fase pelaksanaan. Di sini ada 4 fase. Fase yang pertama yaitu pengadaan. Proses pengadaan lahan, material, dan kontraktor yang sesuai dengan spesifikasi dan standar. Fase yang kedua yaitu konstruksi, yaitu proses pembangunan infrastruktur sesuai dengan rencana desain dan spesifikasi teknis. Fase ketiga, pengujian dan penerimaan, yaitu melakukan pengujian dan verifikasi terhadap infrastruktur yang dibangun untuk memastikan kualitas dan keamanan. Dan yang keempat, operasional, proses pengoperasian dan pemeliharaan infrastruktur setelah selesai dibangun. Selanjutnya, monitoring dan evaluasi. Ada 3. Yang pertama, kinerja, yaitu memantau kinerja infrastruktur berdasarkan data dan analisis operasional. Yang kedua, efisiensi, yaitu mengevaluasi efisiensi penggunaan infrastruktur dan sumber daya yang dialokasikan. Dan yang ketiga, dampak, yaitu menganalisis dampak positif dan negatif infrastruktur terhadap lingkungan, ekonomi, dan sosial. Selanjutnya, tantangan dan kendala. Di sini ada 4 tantangan dan kendalanya. Yang pertama, pendanaan. Kesulitan mendapatkan dana yang cukup untuk proyek infrastruktur yang besar dan kompleks. Tantangan yang kedua yaitu perizinan. Proses perizinan yang panjang dan rumit dapat menghambat pembangunan infrastruktur. Yang ketiga, keterampilan, yaitu kekurangan tenaga kerja terampil dan ahli dalam bidang infrastruktur. Dan yang terakhir adalah teknologi, yaitu kemajuan teknologi yang cepat membutuhkan adaptasi dalam perencanaan dan pembangunan infrastruktur. Selanjutnya kita melangkah pada pembahasan berikutnya, yaitu standar khusus infrastruktur industri. Pengetahuan tentang standar infrastruktur khusus untuk industri tertentu sangat penting. Standar ini memastikan keamanan, efisiensi, dan keberlanjutan operasional industri. Selanjutnya, pentingnya standar khusus. Pada standar khusus ini terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah keamanan dan keselamatan. Adapun keamanan dan keselamatan yaitu standar khusus melindungi pekerja dan lingkungan dari risiko bahaya. Mereka menetapkan persyaratan untuk desain, konstruksi, dan pemeliharaan infrastruktur. Dan yang selanjutnya pada bagian kedua yaitu efisiensi dan produktivitas. Di sini membahas mengenai standar yang membantu meningkatkan efisiensi operasional dengan menetapkan pedoman untuk penggunaan energi, aliran material, dan pengelolaan ruang. Selanjutnya, tantangan dalam memenuhi kebutuhan. Di sini terdapat 3 tantangan. Yang pertama adalah keanekaragaman industri, yaitu setiap industri memiliki kebutuhan khusus yang berbeda-beda. Tantangan yang kedua yaitu teknologi berkembang. Teknologi baru muncul yang memerlukan penyesuaian standar. Dan yang ketiga adalah regulasi yang berubah. Peraturan dan undang-undang dapat berubah, memerlukan pembaruan standar. Selanjutnya, identifikasi industri. Ada 3 bagian. Yang pertama, manufaktur, yaitu standar untuk manufaktur mencakup aspek keamanan, efisiensi, dan kualitas produk. Yang kedua, kesehatan, yaitu standar untuk kesehatan menekankan kebersihan, sterilitas, dan keselamatan pasien. Dan yang ketiga adalah energi, yaitu standar untuk industri energi fokus pada keselamatan, pencemaran, dan efisiensi energi.
Selanjutnya, standar keamanan dan keselamatan. Ada tiga. Yang pertama, peralatan keselamatan, yaitu perlengkapan keselamatan dan peralatan pelindung harus sesuai standar industri. Yang kedua, prosedur darurat, yaitu prosedur darurat untuk kebakaran, kecelakaan, dan bencana alam harus jelas dan terlatih. Dan yang ketiga adalah pelatihan keselamatan, yaitu semua pekerja harus menerima pelatihan keselamatan yang memadai untuk pekerjaan mereka. Selanjutnya, standar kapasitas dan efisiensi. Terdapat tiga bagian. Yang pertama adalah penggunaan energi harus dioptimalkan untuk mengurangi biaya dan emisi. Yang kedua, desain tata letak harus memaksimalkan ruang dan aliran material. Dan yang ketiga adalah pemanfaatan teknologi digital untuk melacak dan mengoptimalkan proses produksi. Selanjutnya, standar kualitas dan keberlanjutan. Ada tiga pembahasan di sini. Yang pertama mengenai pengelolaan limbah, yaitu sistem pengelolaan limbah harus memenuhi standar lingkungan. Yang kedua, penggunaan energi terbarukan, pemanfaatan energi terbarukan seperti panel surya atau turbin angin. Dan yang ketiga, penggunaan material ramah lingkungan, yaitu memilih material bangunan yang ramah lingkungan dan dapat diatur ulang. Selanjutnya, persyaratan energi. Persyaratan energi memiliki tiga bagian. Yang pertama, efisiensi energi, yaitu menggunakan teknologi dan metode hemat energi. Yang kedua, sumber energi bersih, yaitu memilih sumber energi yang ramah lingkungan. Dan yang ketiga, pengelolaan energi, yaitu sistem untuk memantau dan mengelola penggunaan energi. Selanjutnya, integrasi teknologi. Ada tiga bagian. Yang pertama yaitu otomatisasi, yaitu pemanfaatan robot dan sistem otomasi untuk meningkatkan efisiensi. Yang kedua, Internet of Things atau disingkatannya yaitu IoT, yaitu sensor dan perangkat IoT untuk memantau dan mengontrol proses. Yang ketiga, analisis data, yaitu menggunakan data untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Selanjutnya, penyesuaian standar. Standar infrastruktur industri harus terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi dan kebutuhan industri. Penting untuk secara berkala meninjau dan menyesuaikan standar agar tetap relevan dan efektif. Oke, selanjutnya kita melangkah pada pembahasan mengenai prospeksi wilayah tambang. Prospeksi wilayah tambang merupakan langkah awal dalam pengembangan sumber daya alam, melibatkan analisis, eksplorasi, dan identifikasi potensi mineral. Selanjutnya, definisi dan tujuan prospeksi. Yang pertama adalah definisi. Prospeksi wilayah tambang adalah proses pencarian dan identifikasi potensi sumber daya mineral dalam suatu wilayah. Yang kedua yaitu tujuan. Tujuannya adalah untuk menentukan kelayakan suatu wilayah untuk pengembangan tambang. Selanjutnya, tahapan prospeksi. Tahap 1 yaitu pengumpulan data dan studi literatur, termasuk peta geologi dan geofisika. Tahap 2 yaitu survei lapangan untuk pengumpulan data geologi, geofisika, dan geokimia. Tahap 3 evaluasi data dan analisis potensi mineral, identifikasi target prospek. Tahap 4 pengambilan sampel dan analisis laboratorium untuk menentukan kadar dan kualitas mineral. Tahap 5 pemodelan sumber daya mineral dan perkiraan cadangan. Selanjutnya, metode survei geologi dan geofisika. Geologi, yaitu pada pemetaan geologi, pengambilan sampel batuan, analisis petrografi, dan studi struktur geologi. Selanjutnya yang kedua, geofisika, yaitu metode geofisika seperti magnetik, gravitasi, dan seismik untuk mendeteksi anomali bawah permukaan. Selanjutnya, identifikasi potensi mineral. Yang pertama, analisis petrografi, yaitu identifikasi mineral dalam batuan melalui analisis mikroskopis. Kedua, geokimia, yaitu analisis kimia batuan dan tanah untuk menentukan kadar dan distribusi mineral. Yang ketiga, geostatistik, yaitu teknik statistik untuk memperkirakan distribusi mineral dalam wilayah prospek. Selanjutnya, evaluasi awal kelayakan. Yang pertama yaitu teknologi, ketersediaan teknologi dan peralatan tambang. Yang kedua, ekonomi, yaitu kadar mineral, biaya produksi, dan harga pasar. Yang ketiga, lingkungan, yaitu dampak lingkungan dan peraturan perundang-undangan. Dan yang terakhir, sosial, yaitu dampak sosial dan
pertimbangan masyarakat. Selanjutnya, perizinan dan koordinasi. Yang pertama, izin usaha pertambangan, yaitu mendapatkan izin usaha pertambangan atau IUP dan dari pemerintah. Selanjutnya, koordinasi, yaitu koordinasi dengan pihak terkait seperti masyarakat, pemerintah, dan lembaga lingkungan. Dan yang ketiga, kepatuhan hukum, yaitu mematuhi peraturan perundang-undangan pertambangan. Selanjutnya, studi kelayakan lanjutan. Ada tiga. Yang pertama, pengembangan rencana tambang, yaitu merancang rencana penambangan yang detail, termasuk metode dan teknologi yang digunakan. Kedua, analisis ekonomi, yaitu menganalisis biaya produksi, harga jual, dan keuntungan. Yang ketiga, analisis lingkungan, yaitu menetapkan langkah-langkah mitigasi dan reklamasi untuk meminimalkan dampak lingkungan. Selanjutnya, rencana pengembangan tambang. Yang pertama, infrastruktur, pembangunan jalan, fasilitas pengolahan, dan fasilitas penunjang lainnya. Kedua, metode penambangan, yaitu pemilihan metode penambangan yang tepat, seperti tambang terbuka atau tambang bawah tanah. Yang ketiga, pengolahan mineral, yaitu pemilihan metode pengolahan mineral yang sesuai untuk memisahkan mineral berharga. Selanjutnya, peran teknologi dan inovasi. Yang pertama, otomatisasi, yaitu penerapan sistem otomasi untuk meningkatkan efisiensi dan keselamatan. Yang kedua, analisis data, yaitu penggunaan analisis data untuk mengoptimalkan proses penambangan. Ketiga, reklamasi, yaitu penerapan teknologi rekayasa lingkungan untuk memulihkan lahan bekas tambang. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu pengelolaan dan penyediaan infrastruktur pertambangan. Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, termasuk minyak, batu bara, dan bahan galian lainnya. Untuk mengeksplorasi dan mengekstraksi sumber daya ini diperlukan infrastruktur pertambangan yang kuat dan terintegrasi. Selanjutnya, tinjauan umum industri pertambangan Indonesia. Yang pertama, potensi besar. Indonesia memiliki potensi besar dalam industri pertambangan. Negara ini adalah salah satu penghasil batu bara, minyak sawit, dan timah terbesar di dunia. Selanjutnya, kontribusi signifikan. Industri pertambangan memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Industri ini merupakan salah satu sektor utama yang menopang pendapatan negara dan menciptakan lapangan pekerjaan. Selanjutnya, tantangan utama dalam pengelolaan infrastruktur pertambangan. Yang pertama, biaya tinggi, yaitu pengembangan infrastruktur pertambangan memerlukan investasi yang besar dan kompleks. Yang kedua, ketersediaan sumber daya, yaitu terbatasnya tenaga ahli dan peralatan yang diperlukan untuk membangun dan memelihara infrastruktur pertambangan menjadi tantangan tersendiri. Yang ketiga, masalah lingkungan, yaitu pengembangan infrastruktur pertambangan juga berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan, seperti kerusakan hutan dan pencemaran air. Selanjutnya, peran pemerintah dalam pengaturan infrastruktur pertambangan. Ada tiga. Yang pertama, regulasi yang jelas, yaitu pemerintah harus membuat regulasi yang jelas dan terstruktur untuk mengatur pengelolaan infrastruktur pertambangan. Yang kedua, insentif dan fasilitas, yaitu pemerintah juga perlu menyediakan insentif dan fasilitas yang mendukung investasi dalam pengembangan infrastruktur pertambangan. Yang ketiga, pengembangan SDM, yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang pertambangan melalui pelatihan dan pendidikan sangat penting untuk mendukung pengelolaan infrastruktur yang efektif. Selanjutnya, inovasi teknologi dalam pengembangan infrastruktur pertambangan. Yang pertama, data analitik, yaitu penggunaan teknologi data analitik membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih tepat dan efisien dalam pengelolaan infrastruktur pertambangan. Yang kedua, robotics and automation, yaitu pemanfaatan robot dan otomatisasi dapat meningkatkan efisiensi dan keamanan dalam operasi pertambangan. Yang ketiga, geospatial mapping, yaitu pemetaan geospasial yang canggih memungkinkan analisis yang lebih akurat mengenai lokasi dan potensi sumber daya tambang. Selanjutnya, pengelolaan lingkungan dan keselamatan dalam proyek pertambangan. Yang pertama, perencanaan yang matang, yaitu tahap perencanaan harus mempertimbangkan aspek lingkungan dan keselamatan. Yang kedua, teknologi ramah lingkungan, yaitu penggunaan teknologi ramah lingkungan membantu meminimalisasi dampak negatif terhadap lingkungan. Yang ketiga, rehabilitasi lahan, yaitu rehabilitasi lahan pasca tambang merupakan upaya untuk pengendalian kondisi lahan ke fungsinya semula. Selanjutnya, kerjasama publik swasta dalam pembangunan infrastruktur pertambangan.
Yang pertama yaitu investasi, yaitu kerjasama publik swasta atau singkatannya KPSS dapat menarik investasi yang besar untuk pembangunan infrastruktur pertambangan. Yang kedua, efisiensi, yaitu KPSS dapat meningkatkan efisiensi pengolahan infrastruktur dan meminimalisasi biaya operasional. Yang ketiga, pengembangan berkelanjutan. KPSS dapat mendorong pengembangan infrastruktur pertambangan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Selanjutnya, isu-isu sosial dan budaya dalam pengembangan kawasan pertambangan. Yang pertama, pemindahan, yaitu pemindahan penduduk setempat akibat proyek pertambangan dapat menimbulkan masalah sosial. Yang kedua, konflik, yaitu konflik dapat terjadi antara perusahaan tambang dan masyarakat lokal terkait masalah lingkungan atau hak atas tanah. Yang ketiga, ketidaksetaraan, yaitu pengembangan kawasan pertambangan kadang tidak merata, menimbulkan ketidaksetaraan sosial. Selanjutnya, strategi pembiayaan infrastruktur pertambangan yang berkelanjutan. Yang pertama, pendanaan publik. Pemerintah dapat menyediakan pendanaan melalui anggaran negara atau pinjaman. Yang kedua, pendanaan swasta, yaitu perusahaan tambang dapat menarik investasi dan swasta melalui penerbitan saham atau obligasi. Dan yang ketiga, pinjaman bank, yaitu perusahaan tambang dapat mengajukan pinjaman dari lembaga perbankan. Selanjutnya, kesimpulan dan rekomendasi kebijakan. Pengelolaan dan penyediaan infrastruktur pertambangan di Indonesia merupakan hal yang penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Rekomendasi kebijakan mencakup meningkatkan regulasi, mendukung inovasi teknologi, memperhatikan aspek lingkungan dan sosial, serta memperkuat kerjasama publik swasta. Mungkin sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.